Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ababil Game, kelas F, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami terdiri dari satu Rahmat Prakoso dengan NIM 276, dua Muhammad Fajar dengan NIM 276, terus Muhammad Irfan, 277, Muhammad Fajar, dan Muhammad Irfan dengan 353, Ahmad Amirullah salah satu dengan NIM 283, dan Putra dengan NIM 253. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini sebentar, ini belum di share screen ya. Ya udah, langsung saja. Di sini ada intro, yaitu di sini ada intro itu berisi player motivation. Nah, ini player motivationnya itu ada genre. Di sini genrenya itu adventure karena dia menjelajahi gua seperti itu. Terus ada game goal. Game goal ini ada high score, eh kayak mencari skor sebanyak-banyaknya gitu. Untuk platformnya itu PC itu support di Windows, Linux, sama Mac OS. Untuk player experience-nya itu eh, pemain berada di dalam goa yang diharuskan untuk menghindari obstacle atau bebatuan yang di dalam goa gitu. Untuk marketnya itu, target utamanya itu remaja dengan usia 13 sampai 19 tahun. Untuk target lainnya itu masyarakat umum yang ingin mencoba game ini gitu. Untuk game referensinya itu Flappy Bird seperti itu. Nah, ini game Flappy Bird ya seperti itu. Terus eh, ke Game World itu Game World itu Ababil Bird berada di dalam obstacle seperti goa untuk mengumpulkan skor sebanyak-banyaknya seperti itu. Untuk karakternya, ini karakternya itu ada dua, yaitu ak- aktor aktor dan item sama enemy obstacle. Untuk aktornya itu di sini ada Ababil, Ababil Bird berperan sebagai karakter yang dimainkan oleh player di dalam game yang diharuskan terbang untuk menghindari obstacle sepanjang goa. Untuk enemy atau obstacle-nya itu ada batu berperan sebagai obstacle yang harus dihindari. Semisal kalau kita terkena obstacle tersebut, maka dia ada pilihan rest, menampilkan game over screen dan menampilkan restart atau skor restart atau eh, main menu seperti itu. Untuk story plotnya itu Ababil adalah seekor burung yang berada di dalam goa berkawah. Dia harus terbang sepanjang goa untuk menghindari bebatuan yang ada di dalam goa supaya tidak mati. Seperti itu saja dari saya Muhammad Aulia Putra. Di selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Amirul. Amirul dipersilahkan. Oke, di sini saya Ahmad Amirullah Salawato dengan NIM 283. Saya akan menjelaskan ini sukses ini game flow diagram. Di sini ada sistem sama player. Di sistem ada di sistem ada home. Di dalam home ada tiga, yaitu ada play, option, sama quit. Di dalam option ada untuk ini meng on off kan ini sound backgroundnya, yaitu musiknya. Ketika ini play akan arahkan ke beginin begin player game, yaitu ini player bisa mainkan. Ada setelah itu ada play avoid obstacle untuk memainkan game. Ada setelah itu ada button pause, yaitu dalam button pause ini ada
ini display button ada resume, retrieve sama menu. Ini dan ketika mati ini sini akan ada ini game apa tulisan game over dan ada screen ini score, button quit dan button retrieve. Setelah itu ada dua pilihan yaitu ada retrieve dan quit. Ketika ini retrieve akan kembali ke begin play game yaitu memulai dari start. Ketika quit maka akan keluar dari game. Ya, ini gameplay description yaitu di sini dot satu ada avoid ini obstacle yaitu batu, yang dot dua yaitu karakter ababil. Mission objective yaitu di sini ababil terbang sepanjang gua dengan menghindari batu atau obstacle yang ada di sepanjang gua. Dan skor dihitung satu ketika karakter berhasil melewati setiap batu yang ada di dalam gua. Ini ada art style, yaitu game yang dibuat dengan view dengan dua dimensi, backgroundnya yaitu background in game seperti ini, background main menu ini sama karakter ababil yaitu ini. Sini ada setelah itu leveling. Pada game ini tidak ada level khusus, jadi nanti player diharuskan terbang sejauh mungkin sembari menghindari obstacle yaitu menghindari batu yang berada sepanjang gua untuk mendapatkan skor, dan jika karakter dimainkan player menabrak batu nih maka player bisa memulai dari awal. Ini ada achievement. Jadi nanti achievement ini nanti ada skor dihitung satu ketika karakter berhasil melewati setiap obstacle yang ada dalam ini setiap obstacle yang dilewati karakter maka ini akan dihitung satu menggunakan trigger. Sini ada assets breakdown. Ini art assetnya itu ini screen in game ada batu, background main menu, ini background in game, icon pause sama icon on off musiknya. Ada animation assets yaitu gerak kepakan sayap dari bat. 3 ada text assets yaitu Liberty Options SDF. Ini 4 ini sound assets yaitu SFX Hell. Yang 5 ada UI game yaitu menunya seperti ini. Ini option for musik on off-nya seperti gambar ini dan tab to start-nya. Ini untuk memulai game. Ada in game-nya pada saat bermain. Di sini setelah itu ini background pada saat pause. Itu setelah itu akan dilanjutkan untuk game teknologi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum melanjutkan, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan. Saya akan melanjutkan dari penyampaian Ahmad Amirullah. Game teknologi, satu PC teknologi. A. Prosesor Intel Core AMD, mouse click, resolusi device 1920 kali 1080. 2. Programming, collision dengan batu, collision dengan garis core, collision dengan dasar atau jatuh. Yang untuk B-nya ini game over screen, passing variable score ke dalam script game over untuk menampilkan poin terakhir sebelum mati, terus pause untuk menghentikan game, terus pilih seperti retrieve atau main menu agar bisa berpindah scan. Lanjut game interface. Ketika Babil terkena batu maka dia akan mati dan akan ulang dari awal atau start. Lanjut close screen. Ini gambar ini dari apa? Jalur arus screen-nya terdiri dari menu utama,
yang dimana player dapat memilih tombol play option dan exit. Terus narasi story akan menceritakan Ababil, yaitu sebuah burung yang tersesat di dalam goa yang berkawah. Dia berusaha mencari jalan keluar di dalam goa, tapi saat dia mencari jalan keluar, banyak bebatuan yang timbul dalam gua. Dia harus menghindar bebatuan tersebut supaya bisa selamat dari gua tersebut. Dan jika dia terkena bebatuan tersebut, dia akan mati. Terus cost level unlimited. Untuk collection item tidak ada ya. Terus perhitungan star. Perhitungan di sini melalui berapa jarak player bisa memainkan. Nah, untuk addition, ideal, and possible possibility, ketika apabila terkena batu maka dia akan mati dan akan ulang dari awal atau start. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Irfan. Saya di sini yang berbicara dengan nama Rahmat Prakoso dengan NIM 276. Saya akan menjelaskan di bagian Unity-nya. Jadi di game ini ada dua scene, yaitu scene pertama ada scene main menu dan juga scene yang kedua adalah scene game. Jadi yang pertama-tama kita akan menjelaskan dari scene main menunya. Di sini untuk main menunya kita taruh ke dalam kanvas. Selanjutnya di sini ada yang namanya option menu. Option menu nanti dijelaskan sama teman saya. Saya dulu menjelaskan bagian lainnya. Jadi di sini untuk objek-objeknya ada objek button. Objek button ini untuk button-button seperti play, options, dan quit. Selanjutnya em, eh, di ada music dijelaskan oleh teman saya. Iya, aku dulu kan. Harusnya aku dulu. Ah. Nanti kamu lagi. Button play mana? Hah? Button play. Button play. Iya. Di main menu ada nggak? Di main menu terus di. Kok hilang ya? Oh ini Di nih. sini. Nah iya. Sorry. Nah ini untuk backgroundnya itu adalah ini kalau kita bisa lihat di bagian art, kita tinggal drag and drop di bagian source image-nya. Kemudian di sini untuk title ini bagian Ababil Bird-nya. Di sini button yang objeknya udah saya ubah jadi play, options, dan key ini untuk quit. Nah, untuk di masing-masing button ini ada on click-nya. On click-nya ini dari eh, main menu, dari main menu. Nah, di sini ada, jadi ketika diklik maka dia akan mengarah ke scene selanjutnya yaitu scene game. Selanjutnya di sini ada button option mengarah ke bagian option menu. Yang option menunya ini dia itu set aktifnya masih di false atau belum kelihatan. Jadi nanti itu dijelaskan oleh teman saya. Untuk quit juga di sini ada anunya untuk function yang digunakan itu quit. Ini scriptnya ada kan? Yang di main menu nggak ada. Nanti kamu di game over. Aku. Nah ini, di main menu ini untuk scriptnya tadi kan untuk button play menggunakan function dari play. Jadi metodenya yang ini digunakan. Nah, di sini akan scene manager load scene index +1. Kenapa index +1? Karena kalau kita lihat di sini di bagian file, kemudian di bagian build settings. Nah, untuk scene main menu ini indeksnya adalah 0 dan juga scene game ini indeksnya adalah 1. Jadi dia akan ke indeks 1 yaitu scene game. Selanjutnya untuk quit, di bagian quit, ini tinggal application quit dan menampilkan debug log Anda telah keluar game. Ini untuk debug log hanya ditampilkan di konsol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fajar.
Baik, terima kasih Rahmat Prakoso. Di sini saya akan langsung menjelaskan di option menu aja. Untuk di menunya kita dimatiin dulu. Baik, nanti di option menu ini ada background yang tadi udah di drag and drag, lalu ada title untuk option, baik terus untuk kembali teksnya untuk kembali, lalu di canvas bottom ini untuk bottom dari musiknya. Jadi kita pertama-tama langsung aja kita membuat bottom untuk musiknya, lalu kita yang scene kita drag and drop aja untuk tampilan dari bottom canvas untuk musiknya. Nah, di dalam di dalam bottom ini di sini ada on clicknya dari script main menu. Terus di sound manager ini, di sound manager, di parent sound manager ada child musik. Di child musik ini kita memasukkan audio yang akan digunakan untuk backgroundnya. Sama kita harus drop and drag aja sih, seperti itu. Lalu di sound manager ini ada script untuk sound manager. Jadi di dalam scriptnya publish static sound manager to intense get dan set di public audio score musik. Jadi di private of void awake ini if intense sama dengan nol maksudnya. Intense ini don't destroy on load. Terus di sini untuk sound mute-nya jika musik mute sama dengan false, itu musik mute sama dengan true, dan else-nya itu musik mute sama dengan false. Tadi di sound musik ya. Terus di manager ini langsung bisa musik. Enggak ada drop yang so. Nah, ini di mana tadi aku? Di main menu ini. Untuk public void bottom mute-nya. Ini untuk fungsi dari mute jika player ingin mematikan musiknya gitu. Di bottom void, di public void bottom mute. Jadi sound manager intent mute sound ini if sound manager intents musik mute sama dengan true. Untuk split 1 dan else-nya itu bottom mute image split mute ini itu apa ini? Split mute-nya 2. 0 maksud saya. Ini tinggal kita drop and drag aja. Yang ini untuk nyala dan yang ini untuk mute-nya. Baik, selanjutnya di scene game. Scene game ya. Oh. Nah, di scene game ini ada bed selaku karakter dan ada batu objek ini selaku obstacle yang harus dihindari oleh bed ini. Jadi di bed ini kita memainkan rigid body untuk badannya dan juga box collider untuk apa namanya box collider? Box collider tuh jadi kalau ada sentuhan antara si iya. bednya sama Sentuhan antara objek. bed sama objek yang ini batu. Kita langsung ke script bed aja. Udah dibuka? Udah tinggal Scott. Pilih deh. Mana yang movement speed? Udah. Nih. Nah, baik, ini script dari bed tadi. Di sini ada rigid body 2D yaitu RB dan public jump force ini untuk loncatnya, dan
public game over screen, dan tap to start ini teman saya nanti yang jelasin. Dan juga ada float score untuk menampilkan skornya. Baik, di sini ada inisialisasi RB. RB ini get komponen rigid body 2D. Nah, terus di update ini ada score txt score. Jadi untuk menampilkan apa? Menghitung skor yang diperoleh dari karakter yang melewati obstacle tadi. Terus di sini ada input get mouse bottom, di get mouse bottom down. Get mouse bottom down ini apa ya? Kita kayak semacam buat klik kiri dari mouse-nya gitu. Nah, di sini ada panggilan inisialisasi tadi RB itu rigid body 2D, velocity 2 up dikali jump force untuk loncatnya gitu. Dan di sini kita juga membuat on trigger dari poin untuk skor dan batu untuk jika si karakter menabrak batu itu akan destroy. Game ini disesuaikan dengan game objeknya. Terus game over screen sama dasar ini teman saya nanti yang jelasin. Selesai di karakter bed. Baik, selanjutnya akan di batu objek. Di batu objek ini, di dalam parents batu objek ini ada 2 batu. Iya, nanti stiker kan dijelasinnya di batunya. Ada batu, ini kita masukkan batu, tinggal drop and drag saja. Terus di batu ini kita memainkan polygon collider 2D dan di is trigger. Jadi biar si karakter ini bisa melewati ya. Jadi kalau misalnya ada sentuhan, Oh iya, ada perlakuan di codingannya. jika ada sentuhan dari karakter ke batu ini ada perlakuan di codingannya. Kasusnya di sini si objeknya destroy. Oh iya, kasusnya ini iya. Kasusnya objeknya itu destroy atau menghilang. Nah, kita memasukkan di dalam pairs ini memuat dari 2 batu tadi. Nah, ini berfungsi untuk melakukan posisi batu. Jadi kita mengambil posisi terendah, kita ambil Y dari posisi terendahnya dan Y dari posisi tertingginya. Ini berguna untuk random kemunculan batu yang ada di script batu script ini. Kita masuk ke batu script. Nah, jadi di batu script ini plot nilai random untuk merandom kemunculan batunya, untuk merandom kemunculan batunya. Jadi nilai random range-nya itu ini kita ambil tadi nilai terendahnya itu min 1,97. Kenapa F? Karena di sini menggunakan desimal. Lalu 1,95 ini untuk posisi batu tertingginya. Transform position sama dengan new vector 2 transfer position X nilai random. Nah, dan terus di sini point update-nya ini transform position vector 2 move towards ini untuk menjalan biar batunya jalan. Jadi transfer position vector left 2 ini untuk panjangnya dan left time delta time kali 5 ini untuk kecepatannya gitu. Selesai di batu dan di respon ini. Di on trigger untuk nilai jika si karakter melewati poin trigger ini, maka skor akan terhitung 1. Ini menggunakan edge collider di bagian sini. Kita harus is trigger kita harus centang trigger. Itu untuk melakukan interaksi ya, yang seperti saya bilang tadi. Sebentar. Di trigger ini, di sini juga di tagnya itu kita ubah menjadi poin. Kenapa poin?
karena untuk di main mana ya? Oh, di flash moment. Nah, di sini kenapa poin tadi? Jadi kan kita di sini udah menambahkan on trigger dari poin untuk penambahan skor. Dan di sini juga ada batu untuk destroy di sini di batu script. Jadi kita memasukkan di tag batu, kita mengubahnya di batu juga, sama di dua batu juga. Jadi jika karakter mengenai eh, batu akan destroy gitu. Lalu biar si batu ini muncul terus, kita melakukan spawner. Spawner di sini eh, kayak semacam panggilan batu terus nih. Jadi di public class spawn script ini float time-nya itu 0 dan float timernya itu 1,5 F float. Ini untuk apa? Jeda kemunculan batunya. Untuk public sesuaiin game objeknya itu batu dan kita langsung di void update. Jika time-nya kurang dari 0, maka initiate batu transfer position card identity. Time-nya itu sama dengan timer. Eh, Jeda kemunculannya dan else-nya itu time kurang sama dengan timer delta time. Udah ya. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk remote prakursa dipersilakan. Terima kasih Muhammad Fajar. Jadi untuk sebelum mulai scene game, di sini ada yang namanya tap to start. Untuk tap to start ini merupakan sebuah panel. Jadi untuk nilainya itu nilai dari aktifnya itu berupa true. Nah, jadi dia akan ditampilkan pada saat memulai game. Nah, di panel tap to start ini ada yang namanya tap to start script. Nah, sebelum ke script tap to start, kita ke script dari player movement. Nah, jadi ketika gamenya di start, mana tap to start? Ada nggak? Di sebelah kanan nggak sih? Bentar dibukanya. Coba buka di kanan. Nah, jadi ketika gamenya dimulai, ini menggunakan objek tap to start, yang mana di sini tap to start di bagian canvas, di bagian bed, di bagian objek karakter bed, ini panelnya menggunakan panel dari tap to start ini. Kemudian di sini ada panel mati dan juga di sini panel score txt. Selanjutnya kita lanjut lagi di bagian script tadi. Di bagian script tadi, tap to start menggunakan metode tap dari script tap to start. Nah, di script ini terdapat dua metode, yaitu metode yang pertama adalah metode tap, dan metode kedua adalah metode set aktif. Kita jelasin yang tap dulu. Untuk tap di bagian start, jadi dia akan men-set time scale-nya sama dengan 0. Ini gunanya apa? Untuk men-set agar gamenya terjeda gitu, terpause, dalam artian nggak bergerak. Nah, kemudian jika ada inputan dari si pemain, yaitu berupa klikan kiri dari mouse, maka time scale-nya akan berjalan sama dengan 1. Itu. Jadi ketika ada klikan, maka gamenya akan berjalan. Selanjutnya karena masih panelnya itu masih belum hilang, kita ke bagian player movement. Nah, di bagian method update, di sini ada tap to start set aktif. Nah, dia akan menggunakan metode set aktif dari script tap to start. Di bagian tap to start di metode set aktif, jika ada klikan dari si pemain, maka akan men-set dari game object. Game objeknya ini adalah si panelnya tadi. Si panelnya, sorry, tadi iklan.
panel tap to start yang awalnya kan booleannya itu sama dengan true yang terchecklist ini, maka setelah ada inputan dari pemain berupa klikan dari mouse, maka nilainya atau value-nya menjadi false dan akan hilang. Seperti itu. Nah, dan gamenya akan mulai dah. Oke, selanjutnya bagian neraka jahanam atau backgroundnya. Untuk backgroundnya ini bisa diambil di bagian art, kemudian drag and drop. Di bagian sprite renderer, kita drag and drop ke bagian sprite. Kemudian di sini ada namanya box collider 2D. Di sini gunanya untuk jika si collider bed itu bersentuhan dengan collider neraka jahanam, collider yang ada di bawah sini, atau istilahnya kalau jatuh maka akan is trigger. Di sini kita lihat di bagian script player movement. Nah, di sini dia akan ke-trigger dari collidernya ketika bersentuhan atau collision. Nah, di sini untuk kasusnya di bagian dasar, tag dasar. Nah, di sini tagnya kan dasar untuk background neraka jahanam. Nah, di bagian dasar ini ngambil metode setup dari script game over screen. Nah, kita lihat script game over screen. Nah, game over screen. Nah, di game over screen ini ada metode yang namanya setup dan ada variabel bertipe data public. Nah, kita bisa lihat di bagian bed. Kalau bisa lihat di sini. Iya, pokoknya di mana skripnya? Nah, ini pokoknya dah. Tuh, panel mati ya. Ini tadi di bed. Nah, ini. Nah, di bagian panel mati itu ada script kan. Panel mati ini sama aja game over screen. Yang variabelnya tadi public, jadi kita drag dari poinnya. Object point. Ya, object point di dalamnya ini. Oke, kita kembali lagi ke script. Ke player movement. Jadi untuk bagian batu, jadi ketika ada sentuhan antara si karakter bed tadi dengan tag batu atau batunya, dia akan mendestroy game objeknya. Kemudian di sini menggunakan game over screen setup score. Jadi akan menampilkan screen atau panel mati game over screen, yang mana di dalamnya ini dia itu nge-refer parameternya itu didapat dari si score, variabel score tadi dengan tipe data float. Dikirim tadi nilai value dari score ini ke game over screen parameternya. Kemudian diberi nilai. Di sini di set time scale-nya sama dengan 0. Kenapa? Jadi ketika si karakternya itu destroy atau mati, maka gamenya akan stop, berhenti. Dan di set dari game object dari panelnya ini, panel matinya ini menjadi true. Jadi akan tampil seperti ini nantinya. Nah, game over. Di bagian game over screen, ini nih ada seperti yang dijelaskan di GDD tadi, ada points, yang mana points ini dia mengambil nilai dari river float tadi. Nih, nah, dan di set dari skornya. Dia ngambil skor dari ini. Pokoknya dah, itu dah. Nah, di sini ada pilihan retry atau menu. Di game over screen ini ada pilihan retry atau menu. Nah, untuk retry dia akan mengulang ke 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 game awalnya. Scriptnya mana ya? Kenapa? Kalau mau retry, aku lupa. Aku lupa jelasin itu deh. Gravitasi sama kekuatan campur sih. Nah, di bagian game manager. Ini bagian paus ya. Coba di sini. Pokoknya retry ini. Nah, karena ini kan ini kan button, berupa button ya. Jadi ketika diklik,
dia menggunakan game manager. Game manager ini kan ada script yang namanya game manager script. Kalau kita buka di game manager script itu ada metode yang namanya restart, resume, dan juga menu utama. Nah, dalam kasusnya si panel mati di bagian retry button itu menggunakan function dari restart. Retry ini sama aja restart. Jadi di bagian restart itu akan nge-load scene manager load scene 1. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di bagian file build settings, untuk 1 itu merupakan indeks dari scene game. Dan untuk 0 itu merupakan indeks dari main menu. Nah, selanjutnya di bagian menu utama, metode menu utama, kita lihat di bagian menu button menggunakan function dari menu utama. Function atau metode dari si game manager tadi akan nge-load scene 0, 0 ini ke scene main menu. Kemudian di sini mindset, oh ya saya lupain. Untuk restart, jadi panel pause-nya itu akan di-set dari keaktifannya itu jadi false. Jadi eh, apa namanya? Si game objeknya itu akan hilang dan juga eh, seperti inilah contohnya sederhana. Set. Nah, akan kembali memulai gamenya ketika dipencet button retry. Kalau dipencet button menu utama, sama, dia akan nge-load scene dari indeksnya dan set time scale-nya sama dengan 1. Oh ya, ini untuk time scale-nya 1, karena kan tadi awalnya 0, dihentikan dulu. Kalau di set jadi 1, gamenya akan berjalan. Selanjutnya, Coba langsung. bagian pause udah selesai. Belum. Aku juga lupa jelasin itu kekuatan gravitasi sama jump force-nya dari Nah, karakter backnya. karena tadi teman saya lupa, mungkin akan dijelaskan kekurangannya Baik, oleh Muhammad Fajar. baik. Terima kasih untuk Rahmat Prakoso. Baik, di bed tadi, di bagian script bed ini, saya lupa menjelaskan di rigid body. Di rigid body ini kan kita memainkan badan dari si karakter ini. Saya mau melakukan perubahan di gravitasi scale untuk kekuatan jatuh atau kekuatan si karakter jatuh ke bawahnya ini menjadi 3, dan untuk jump force-nya tadi yang di script itu saya kekuatannya menjadi 8. Maksudnya di sedikit lagi di tombol eh, pause ini di game manager. Nah, di game manager ini kan ada button pause tadi. Bentar, ada aja. Ada aja. Bisa di pause. Dikit lagi. Ya, gitu. Lanjut aja. Ya, baik. Lanjut. Di tombol pause ini pause tadi di sini. Nah, ini eh, ya kita atur posisinya menggunakan ini di top, di bagian top di sebelah kanan atas. Terus karena ini bottom ya, jadi di on clicknya itu langsung mengarah ke game manager. Di game manager ini ada script untuk button pause ini. Di bagian sini untuk button pause. Jadi di metode public void pause control ini jika if time scale-nya sama dengan 1, maka panel pause itu tetap salah. If time scale 1 untuk panel pause set aktif nilai true di time scale 0, dan jika time scale-nya 1, maka panel pause itu nilainya false. Nah, singkatnya seperti itulah jelasin mana ya tadi di panel pause. Nah, ini
Udah selesai. Udah, bentar. Langsung game. Belum. Di sini saya akan menjelaskan, di sini ada tambahan untuk bagian karakter bed-nya, di bagian animation-nya. Oh iya, animasinya belum. Nah, di sini untuk karakter bed, di sini ada yang namanya flying. Baru kita, bentar, saya lihat ke gamenya, harusnya ini bergerak ya. Windows, bagian animation, kalau kita play harusnya bergerak. Nah, jadi ini untuk animationnya itu saja sih. Animationnya bisa dilihat di bagian art, karakter. Karakter ini saya ambil dari ini dah, pokoknya. Oke, langsung sekian untuk bagian Unity. Kita akan langsung ke bagian run, main gamenya. Setelah di build-in on run, nah itu merupakan background musiknya yang bisa kita on-off-kan di sini. Get options. Untuk sekarang kita matikan aja. Terus kita klik tombol play. Nah, jadi di sini ada yang namanya panel tap to start seperti yang saya bilang tadi. Jadi nah, time scale-nya ini waktu kayak gini itu time scale-nya sama dengan 0. Ketika ada trigger, bukan, ketika ada klikan dari si pemain, maka eh, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu untuk animation-nya, untuk Gravitasi. untuk gravitasi tadi rigid body kan? Oh iya. Rigid Rigid body. body dari bed. Jadi si bednya ini dia itu akan selalu mengarah ke bawah otomatis. Dan ketika diklik dia akan sesuai jump force-nya. Nah, di sini kita setiap collision dengan si antara batu itu untuk nambah poinnya. Jadi di sini di tengah-tengahnya ini ketika kita Melewati. antara Melewati collider box collider karakter dengan melewati ini, poinnya akan bertambah. Nah, ketika misalkan si karakternya ini bersentuhan dengan si batu, maka menampilkan game over screen. Nah, game over screen tadi. Nah, untuk pause-nya seperti ini untuk tampilannya. Jadi ngeset dari time scale-nya itu sama dengan 0 dan menampilkan si aktif panelnya tadi menjadi aktif. Dan ketika kita resume, maka panelnya mati dan juga time scale-nya menjadi lanjut atau 1, jadi bergerak lagi. Nah, kita klik retry, bisa. Udah, ketika jatuh, dia akan collision dengan box collider dari si background-nya tadi. Akan mati. Atau dengan tag dasar tadi. Nah, ketika game over screen, skor yang tadi akan ditampilkan ke game over screen. Sesuai dengan parameter tadi kan, parameternya di pas ke script game over kan, dan ditampilkan ke sini. Sudah. Iya kan? Iya sudah. Tadi Nah, kalau klik menu kita kembali ke ini. main menu, ke scene indeks 0. Ya. Ketika Terus klik quit, maka akan game keluar. berhenti keluar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jam.